Pagi ini kita sampai 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu, kata Daud kepada Uria. Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, sama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Tulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhannya itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertemuan itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelech dan Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu dan sampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Kemudian berkata Daud kepada suruhannya itu, beginilah kukatakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pada makan orang ini atau orang itu. Sebab itu berhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya ketika didengar istri Uria bahwa Uria
suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Amin. Sampai pada 2 Samuel pasal 11, di mana satu titik Daud jatuh dalam dosa. Kita melihat dari 1 Samuel pasal 16, ditemukanlah nama Daud yang mengganti Saul. Allah sudah mengurapi Daud menjadi raja dan Saul telah ditolak. Mulai dari 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel pasal 10, kita melihat satu bukti bahwa Allah itu memilih Daud, yaitu bukan melihat apa yang tampak pada parasnya, tapi melihat hatinya. Dan dari pasal 16, Daud mulai dipimpin oleh Roh Allah, dikuasai oleh Roh Allah, dan bagaimana hati Daud tampak dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Kita bisa melihat sampai pasal 10 2 Samuel, Daud ada di puncak yang bagus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Waktu diuji melawan Goliat, Daud adalah menjadi pemenang di hadapan banyak orang, sehingga mereka memuji Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Waktu diuji lagi, ada tantangan demi tantangan, dia mendapat kesempatan. Saul yang akan membunuh 2 kali, ada kesempatan Daud untuk menewaskan, membunuh Saul, tapi hati Daud mengasihi musuhnya dan tidak mau membunuh orang yang diurapi Allah. Dan sampai di 2 Samuel, Daud menunjukkan kasihnya kepada keluarga Saul. Sekalipun Yonatan sudah mati, dia menunjukkan kasihnya pada Mephiboset, orang yang timpang. Dia bisa makan bersama dengan raja, semua kekayaannya dia berikan. Dan ini hati Daud, hati yang luar biasa bagusnya. Dan Tuhan menyertai Daud kemana saja. Dan dikatakan di 2 Samuel yang ada di pasal yang ke-8, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemana saja pergi. Dia menang dan musuh-musuhnya puluhan ribu dikalahkan. Bani Amon, Moab, semua Filistin semua dikalahkan. Daud ada dalam kemenangan yang luar biasa karena bersama dengan Tuhan. Hati Daud hati yang hebat, yang mengasihi, hati yang berkenan pada Tuhan. Tapi sekarang kita melihat di pasal 11, Daud bisa berzina dengan Batseba. Daud bisa membunuh Uria dengan keji dan jahat. Daud bisa merekayasa, membuat bagaimana Uria dibuat mabuk supaya menyembunyikan keaibannya, kedosaannya dengan istrinya karena sudah mengandung. Dan Daud bisa berbuat jahat sedemikian ini. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, kita lihat apa yang ada di dalam narasi ini. Yang pertama, kita bisa melihat di ayat 1 sampai 5, Daud ini berzina dengan Batseba. Batseba yang waktu itu mandi, dan Daud rupanya melihat orang yang mandi, dan kisahnya sedang pasukannya berperang, Daud tinggal sendiri di Yerusalem. Dan dikatakan pada waktu petang Daud bangun dari tempat perbaringannya, dan ini pasti dia santai, dia jalan-jalan melihat, dan ada perempuan yang mandi yang sangat elok rupanya. Dia melihat, ya,
ada tafsiran-tafsiran ya, karena dia tidak berperang, karena dia santai, karena dia melihat wanita yang mandi, dan maka Daud ada nafsu untuk meniduri Batseba ini. Tapi kalau lihat ini memang kondisinya seperti itu, kita dapat satu pelajaran bahwa kejatuhan Daud ini karena situasi kondisi yang memungkinkan dia bisa berzina, dia bisa berbuat yang serong. Tapi kalau kita melihatnya, ini ada yang menjadi satu tafsiran, kira-kira Daud itu umurnya berapa? Ada yang mengatakan di atas 50 tahun. Mestinya orang yang muda, yang suka main perempuan itu orang-orang muda, tapi perempuannya umur tidak menghalangi untuk berdosa. Ini menjadi satu kehati-hatian dan situasi, kondisi, dan umur. Kalau kita melihat ada yang sudah 70 tahun masih berzina juga, lebih dari 70 tahun masih berzina. Ini umur ya, seringkali orang berpikir yang muda yang bisa berzina, tapi Daud tidak. Dia sudah berumur masih bisa demikian. Tapi kalau kita melihat sebetulnya Daud ini istrinya tidak cuma satu. Ya, Daud sudah berapa istri, dan tentu kalau sudah lebih dari satu istri, dia raja, dan melihat wanita mandi itu mungkin sudah terbiasa. Ia melihat perempuan yang telanjang, ya sudah terbiasa. Tetapi kenapa dia melihat Batseba ini, dia tertarik? Ya ini dosa, yaitu pilihan dia. Maka timbul hawa nafsu, dia undang perempuan ini ke kerajaannya, dan dia bisa tidur dengan Batseba dan akhirnya mengandung. Nah ini dalam teori laki-laki dan perempuan kalau berhubungan seks, berapa kali dia sampai bisa mengandung. Ya, ada yang katakan mungkin sekali, tapi dari penelitian itu tidak sekali, mungkin sudah berulang kali sampai dia mengandung. Dan kalau ini terjadi berulang kali, cerita ini disingkat dan menunjukkan bahwa Daud berzina dengan Batseba ini bisa berhubungan lebih dari sekali, dan pertanyaannya, Batseba mengapa dia mau? Ya, ini karena dia raja dan seterusnya. Nah ini akhirnya mengandung. Daud menutupi kesalahannya. Ya, dia menutupi kesalahannya dengan mengundang Uria. Kalau melihat kronologi ini, kita tahu satu titik dosa akan ditutupi dengan dosa berikutnya, dan semakin meningkat, semakin jahat kalau tidak diakui dan tidak bertobat. Dan ini dosa yang seringkali disepelekan, tidak mau mengakui. Dan pada waktu Daud yang menang dengan Goliat, orang melihat semua banyak, ini Daud luar biasa. Tapi pada waktu Daud berzina dengan Batseba, dia menyembunyikan semuanya. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang berdosa, tidak berani mengaku, tidak berani bertobat, tidak berani terang-terangan, selalu bersembunyi. Dan kalau dia bersembunyi, tidak diselesaikan dosanya, selalu terus meningkat. Dia undang Uria, dia suruh Uria untuk pulang, dia bisa menghapus aibnya dengan cara suaminya, dia tidur dengan Batseba. Tapi Uria tidak mau, menolak apa yang disuruh raja. Dalam hal ini dia sebagai pasukan mestinya taat pada raja, tapi dia berani menolak demi kebenaran. Dan kenapa Daud tidak memaksa? Ya karena dia berdosa. Orang yang berdosa tidak punya keberanian
untuk melakukan yang benar. Akhirnya Uria dibuat mabuk. Buat mabuk, dia gagal. Akhirnya dia buat surat untuk diberikan pada Yoab. Yang bawa surat adalah Uria sendiri. Isi suratnya untuk dia berperang dan dilepas di situ musuhnya supaya menewaskan, membunuh Uria. Sudah lihat, ini satu strategi kelicikan Daud yang sangat jahat. Dan setelah itu kita bisa melihat kisahnya adalah Daud akhirnya mengambil Batseba menjadi istrinya setelah Uria mati. Dia pikir secara hukum dia bebas untuk mengambil istri Uria jadi istrinya karena Uria sudah mati. Dan ini kita bisa melihat kejahatan Daud sebagai raja yang punya otoritas, yang memegang hukum dan keadilan, tapi dia justru jatuh dosa, tidak memegang keadilan karena kekuasaannya dan dia berbuat jahat. Maka disimpulkan di ayat terakhir, yaitu ayat 27, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ini yang menunjukkan jahat di mata Tuhan. Saudara, mengapa Daud yang punya hati yang baik, punya kehidupan yang selalu menang bersama Tuhan, disertai Tuhan, dia bisa berdosa sedemikian dalam, sedemikian jahat. Dia punya niat hati yang jahat karena dia melihat mata yang meleset, perempuan yang telanjang mandi. Dia punya keinginan untuk mengambil dan berzina, tidur dengan dia sampai mengandung. Dan ini perbuatan-perbuatan yang jahat. Mengapa orang yang sedemikian dekat Tuhan, yang sedemikian baik di mata Tuhan, bisa berdosa? Jawabannya pilihan. Bahwa orang memilih taat dan memilih memberontak Tuhan tidak ada batasan waktu, dan itu selalu terus menerus. Yang kedua, untuk taat pada Tuhan atau tidak, harus hati-hati dengan situasi kondisi, lingkungan, godaan, cobaan. Setiap saat harus berhati-hati. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa, karena semua masih ada di dunia yang berdosa, belum di surga. Dan kita lihat apa yang membuat Daud begitu jahat, karena dosa yang satu yang tidak diakui dan tidak bertobat akan membuat terus semakin berdosa. Maka kita akan lihat besok di pasal 12 bagaimana reaksi Daud setelah Nabi Nathan datang. Dan ini menunjukkan amanat teknya bahwa Allah mengetahui hati yang jahat atau yang baik. Allah itu Maha tahu. Itu sebabnya Daud melakukan yang jahat ini adalah satu pilihan. Niat hati yang jahat melahirkan perbuatan yang jahat, dan terus akan bertumpuk kejahatannya kalau tidak bertobat dan mengakui. Aplikasinya, apakah saya menolak berbuat jahat kepada orang lain? Ini pilihan, berani menolak. Dan yang satu, apakah saya selalu memilih taat pada Tuhan apapun godaannya, kondisinya? Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk taat pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salibnya selamat mulia. Salibnya
salibnya, salibnya. Supaya tidak ada satupun rencana jahat di dalam pikiran hati kita untuk melakukan yang tidak benar, kejahatan kepada Tuhan dan orang lain. Kita yang sudah disucikan, dikuduskan, kita mau hidup di dalam kebenaran, memegang firman Tuhan dan Roh Kudus, supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Saudara, aku bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan betapa Tuhan dosa yang kecil itu bisa merambat kepada dosa yang besar. Tuhan, ampuni kami semua, ampuni saya supaya tidak ada satupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang akan kami lakukan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus dan firman mengingatkan kami semua untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Jauhkan dari segala rencana yang jahat, jauhkan dari hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan yang membuat orang lain tersakiti. Kami memohon anugerah kemurahan-Mu. Biarlah kasih Kristus yang menolong kami untuk kami lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami berdoa supaya setiap kami oleh Tuhan mengalami pembaruan hidup melalui kuasa salib Yesus yang sudah tercurah mati di kayu salib bagi saya dan kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.